Shalom, shalom. Selamat malam, salam sejahtera. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur oleh karena kemurahan hati Tuhan. Kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan. Dan sebentar kita akan membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan. Namun biarlah kiranya kita firman Tuhan menopang segala sesuatu sampai membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan di dalam maupun luar negeri, di 5 benua tiap-tiap negara. Saya kira dalam setiap ibadah semua sudah dipersiapkan. Amin, saudara. Alkitab, catatan, dalam segala perkara dimanapun kita berada sudah bertanggung jawab. Amin, saudaraku. Itu kehidupan yang dewasa rohani. Kehidupan yang dewasa rohani siap dipertunangkan kepada Kristus sebagai kepala mempelajari surga. Dia sudah bertanggung jawab dalam hal mengasihi Tuhan, dalam hal mengasihi sesama. Dia sudah bertanggung jawab. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi semua rapi tersusun. Haleluya. Baik. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang kedua. Sekarang kita akan memasuki ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Judulnya carilah perkara yang di atas. Ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Puji Tuhan. Secara khusus pada bagian dari ayat 18 ini, secara khusus pada bagian dari ayat 18 ini menceritakan tentang orang-orang yang berkemenangan. Secara khusus pada bagian dari ayat 18 ini menceritakan tentang orang-orang yang berkemenangan. Karena Kristus telah memberi kemenangan itu. Karena Kristus telah memberi kemenangan itu. Amin. Terlebih dahulu kita membaca ayat 15. Ayat 15, Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pendeknya, Kristus telah berkemenangan. Dengan bukti, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, juga penguasa-penguasa. Kemudian ayat 6, Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pada ayat 6, kalimat yang harus kita perhatikan pada ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Maka secara otomatis orang yang menerima Kristus akan berkemenangan. Amin, saudaraku. Kristus berkemenangan, telah berkemenangan. Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah, dia telah melucuti penguasa-penguasa. Maka secara otomatis orang-orang yang menerima Kristus Yesus akan juga berkemenangan. Akan juga berkemenangan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 18. Kita kembali membaca ayat 18. Tadi kita sudah melihat kehidupan atau umat Tuhan yang berkemenangan karena Kristus telah memberi kemenangan itu kepada mereka. Juga tentu kepada kita. Maka setelah kita melihat kemenangan yang diberikan oleh Kristus, kita kembali membaca Kolose pasal 2 ayat 18 ayat 18 sampai 19. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri
dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Puji Tuhan. Yang menjadi persoalan pokok di sini adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan kemenangan itu. Dapat dipahami. Yang menjadi persoalan pokok di sini adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan kemenangan itu. Hari-hari ini setan berusaha untuk merampas kemenangan yang sudah ada dalam genggaman dua tangan anak-anak Tuhan. Hari-hari ini setan berusaha untuk merampas kemenangan yang sudah ada dalam genggaman dua tangan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita biarkan kemenangan itu digagalkan oleh orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada kepala. Kristus adalah kepala. Oleh sebab itu, jangan kita biarkan kemenangan itu digagalkan oleh orang yang tidak berpegang teguh kepada kepala. Kristus adalah kepala. Amin. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang tidak berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala, hamba-hamba Tuhan yang tidak berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala, prakteknya ada 4. Hamba-hamba Tuhan yang tidak berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala, prakteknya ada 4. 1. Pura-pura merendahkan diri. Pura-pura merendahkan diri. 2. Beribadah kepada malaikat. 3. Berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. 4. Tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, inilah 4 praktek hamba-hamba Tuhan yang tidak berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala. Inilah alat atau kaki tangan daripada setan untuk merampas kemenangan yang ada dalam genggaman dua tangan umat Tuhan. Inilah alat atau kaki tangan dari setan untuk merampas, untuk menggagalkan kemenangan yang sudah ada di dalam dua tangan umat Tuhan, gereja Tuhan. Hati-hati, suatu hati-hati dengan praktek, 4 praktek tersebut, yaitu hamba-hamba Tuhan pura-pura merendahkan diri, juga beribadah kepada malaikat, 3 berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, 4 tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sekarang selanjutnya, mari kita mengikuti 4 praktek di atas. Mari kita mengikuti atau melihat 4 praktek lebih rinci, 4 praktek di atas. Diawali tentang pura-pura merendahkan diri. Diawali dengan pura-pura merendahkan, tentang pura-pura merendahkan diri. Kita lihat dulu Wahyu 13 ayat 1. Kita lihat dulu Wahyu 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk antikris. Ya, binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk antikris. Puji Tuhan. Wujud dari binatang ini selanjutnya wujud binatang ini berkepala 7, bertanduk 10. Ya, berkepala 7, bertanduk 10. Kemudian step pertama, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Step yang kedua, pada kepala-kepalanya dalam kurung 7 kepala tertulis nama-nama hujat. Tertulis nama-nama hujat. Saya ulangi, binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk antikris.
Sekarang selanjutnya wujud dari binatang ini berkepala 7, bertanduk 10. Kemudian di atas tanduk-tanduknya, di atas 10 tanduknya terdapat 10 mahkota. Kemudian pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Tertulis nama-nama hujat. Sebetulnya dari pembacaan dari ayat 1 ini sudah menunjukkan bahwa antikris ini pura-pura merendahkan diri. Pura-pura merendahkan diri. Puji Tuhan, pura-pura merendahkan diri. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Ini berbicara tentang kemenangan. Ini berbicara tentang kemenangan. Seolah-olah, dan kemudian kemenangan ini, seolah-olah kemenangan itu berasal dari salib, kuasa salib. Dapat dipahami saudaraku. Kemudian pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Haleluya. Berarti pura-pura merendahkan diri. Awalnya seolah-olah ada kemenangan yang berasal dari kuasa salib. Tetapi kenyataannya pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Berarti antikris ini pura-pura merendahkan diri. Amin saudaraku. Lanjut ayat yang ketiga. Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ini berbicara tentang pura-pura merendahkan dirinya. Ini berbicara tentang pura-pura merendahkan dirinya. Sebab satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Ini pura-pura merendahkan diri. Lebih jelas lagi pada ayat yang ketiga ini, bahwa antikris ini benar-benar pura-pura merendahkan diri. Sebab satu dari kepala-kepalanya atau satu dari 7 kepalanya seperti kena luka. Saudaraku, ada 5 luka utama Yesus. 2 di tangan dan 2 di kaki, serta 1 tusukan pada lampu. Amin saudaraku. Itu terjadi karena Yesus telah merendahkan dirinya di atas kayu salib. Maka ketika tadi 1 dari 7 kepala binatang itu terluka parah, itu menunjukkan bahwa binatang itu pura-pura merendahkan diri. Amin saudaraku. Ada 5 luka utama Yesus, 2 di tangan, 2 di kaki, 1 tusukan pada lampu. Itu terjadi karena Yesus merendahkan diri di atas kayu salib. Maka tadi juga saya katakan, ketika 1 dari 7 kepala itu terluka, bahkan luka itu membahayakan dirinya, itu pura-pura merendahkan diri. Amin saudaraku. Pura-pura merendahkan dirinya. Ayat yang kelima. Kepada binatang itu dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, atau 3 tahun setengah. Saudaraku, mulut binatang itu pada ayat 5, mulut binatang itu penuh dengan kesombongan dan hujat. Sebab pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Saudaraku, di dalam kepala ada pikiran yang tersambung dengan hati. Dan kalau pikiran hati terisi dengan firman, maka mulut juga penuh dengan firman Allah. Perkataan juga penuh dengan firman Allah. Itu tanda kerendahan hati. Dapat dipahami. Dapat dipahami saudara. Haleluya. Jadi ayat 5 ini, mulut binatang itu penuh dengan kesombongan dan hujat. Sebab pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Tadi pada ayat 1, di atas 10 tanduk terdapat 10 mahkota. Ini kemenangan, seolah-olah kemenangan ini berasal dari salib.
Itu tanda kerendahan hati. Tetapi kenyataannya pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dapat dipahami? Tertulis nama-nama hujat. Pada ayat 5, mulut binatang itu penuh dengan kesombongan dan hujat, sebab pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Saudaraku, di dalam kepala ada pikiran yang tersambung langsung ke hati. Dan kalau pikiran hati terisi dengan firman, maka mulut tentu penuh dengan firman. Tetapi kenyataannya, mulut dari binatang itu penuh dengan kesombongan dan hujat. Berarti binatang ini melayani dengan kesombongan, tapi pura-pura rendah hati. Binatang ini sombong, tapi pura-pura rendah hati. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Lalu selanjutnya di sini kita perhatikan, binatang itu membuka mulut untuk menghujat Allah, strip pertama. Strip yang kedua menghujat namanya. Strip yang ketiga menghujat kemah kediamannya. Strip yang keempat menghujat semua mereka yang diam di sorga. Betul-betul penuh dengan kesombongan. Memang sombong, tapi pura-pura merendahkan diri. Itu binatang yang keluar dari dalam laut. Sebetulnya sombong, tapi pura-pura merendahkan diri. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kiranya kita datang menghadap tahta kasih karunia dengan segala kerendahan hati. Jangan sampai kita beribadah melayani Tuhan dengan kesombongan. Kita bungkus dengan cara pura-pura merendahkan diri. Itu adalah kepalsuan. Itu kekeliruan. Dapat dipahami saudaraku? Itu kekeliruan. Tidak ada artinya beribadah, melayani dengan kepalsuan. Sombong, tapi pura-pura merendahkan diri. Itu palsu. Tidak ada artinya. Dapat dipahami saudaraku? Nah, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah sangat meninggikan dia, anaknya yang tunggal, sekaligus mengaruniakan kepada anaknya itu nama di atas segala nama. Ayat 9. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Puji Tuhan. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut berarti merendahkan diri. Tetapi tadi kita lihat, di atas tadi kita lihat bahwa binatang yang keluar dari dalam laut itu menghujat Allah, menghujat namanya, nama Yesus, menghujat kemah kediamannya, dan juga segala yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi betul-betul penuh dengan kesombongan, tidak mau bertekuk lutut, tidak mau merendahkan diri di tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Inilah salah satu yang faktor penyebab sehingga kemenangan yang ada di dalam tangan terampas olehnya. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang
Kita lihat kembali Wahyu 13 ayat 1. Tidak lengkap rasanya kalau kita hanya melihat antikris, betul? Sekarang kita akan melihat nabi-nabi palsu. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Puji Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam bumi menunjuk nabi-nabi palsu. Binatang yang keluar dari dalam bumi menunjuk nabi-nabi palsu. Wujud binatang tersebut bertanduk dua sama seperti anak domba, tetapi apabila ia berbicara sama seperti seekor naga, penuh dengan kepalsuan atau dusta, berarti sombong, tetapi pura-pura merendahkan diri. Kesimpulannya, binatang yang keluar dari dalam bumi ini sombong, tetapi pura-pura merendahkan diri. Saudaraku, orang yang suka berkata dusta adalah orang yang sombong. Sebab kalau dia tidak sombong, tidak mungkin berdusta. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai manusia, Yesus anak Allah telah merendahkan dirinya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, menunjukkan bahwa Yesus sebagai anak telah merendahkan dirinya di hadapan Allah Bapa. Amin, saudaraku. Ketika Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, menunjukkan bahwa ia telah merendahkan dirinya di hadapan Allah Bapa. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Yohanes 8, Injil Yohanes 8 ayat 38. Injil Yohanes 8 ayat 38 dan ayat 40. Injil Yohanes 8 ayat 38 dan 40. Perhatikan firman Tuhan. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus adalah orang benar. Di mulutnya tidak terdapat dusta. Apa yang ketika ia melakukan kehendak Allah Bapa, sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia lihat. Dapat dipahami, saudaraku? Jadi dia tidak ada dusta. Ketika dia melakukan kehendak Allah Bapa di atas kayu salib, ketika ia menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib, ia melakukannya sesuai dengan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat dari Bapa. Itu yang dia lakukan. Itu sebabnya dia sanggup merendahkan diri di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Itu sebabnya dia sanggup merendahkan diri di atas kayu salib. Kalau orang sombong, penuh perkataannya penuh dengan dusta. Kalau dia tidak sombong, dia tidak mungkin berdusta. Beda dengan nabi palsu. Bertanduk dua seperti anak domba. Selanjutnya harusnya disembelih, tetapi kenyataannya tidak. Kalau berbicara seperti naga, penuh dengan kepalsuan, berarti orang yang berdusta adalah orang yang sombong. Kalau dia tidak sombong, tidak mungkin berdusta. Yesus merendahkan dirinya di atas kayu salib karena
sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia lihat dari Bapa, itu yang dia lakukan. Dia tidak dusta. Jadi orang yang suka berdusta adalah orang yang sombong. Kalau dia tidak sombong, tidak mungkin berdusta. Itu kata-kata membangun. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang tentang beribadah kepada malaikat-malaikat. Jadi faktor yang kedua yang menggagalkan kemenangan yang sudah ada di dalam tangan ini adalah yang merampas kemenangan atau yang menggagalkan kemenangan yang sudah ada di dalam genggaman tangan. Faktor yang kedua adalah dusta. Amin saudara itu. Dusta. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang beribadah kepada malaikat ini perkara yang kedua. Tentang beribadah kepada malaikat ini perkara yang kedua. Sesungguhnya kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan kepada malaikat. Amin saudaraku. Sesungguhnya kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan kepada malaikat. Sedang jemaat datang beribadah kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Itu harus dimengerti. Kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada yang lain-lain. Hamba-hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan disebut juga dengan malaikat sidang jemaat. Sekalipun seorang hamba Tuhan dipakai dengan luar biasa dan ia hidup di dalam tapisan yang benar, namun kita tetap datang beribadah. Namun kita datang beribadah harus kepada Tuhan, bukan kepada malaikat itu. Amin saudaraku. Sekalipun malaikat sidang jemaat, itulah hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin dalam rumah Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa, sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan sekalipun hamba Tuhan itu melayani di dalam tapisan yang benar, namun sidang jemaat beribadah hanya kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada malaikat Tuhan, bukan kepada manusia. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang mari kita perhatikan Wahyu 22 ayat 6. Wahyu 22 ayat 6. Wahyu 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Saudaraku, Allah yang memberi roh kepada para nabi, kemudian Allah juga mengutus malaikatnya. Tujuannya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan apa yang harus segera terjadi. Kalau hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan segala sesuatu tentang apa yang harus terjadi, termasuk tentang kedatangan Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Itu kemurahan Tuhan bagi kita. Haleluya. Kemudian ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku, untuk menyembahnya, untuk menyembah malaikat itu. Setelah mendengar dan melihat segala sesuatu yang telah ditunjukkan oleh malaikat Tuhan kepada Rasul Yohanes, maka tersungkurlah Yohanes di depan kaki malaikat yang diutus oleh Tuhan itu. Ada kalanya
ketika seorang malaikat Tuhan, ketika seorang pemimpin di dalam rumah Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan segala sesuatu yang akan terjadi. Di situ kadang-kadang keharuan ini membawa kita, kadang-kadang kalau keharuan itu tidak bisa dibatasi, bisa saja nanti hamba Tuhan itu disembah, bukan lagi Tuhan yang disembah. Seperti keharuan daripada Rasul Yohanes dalam suatu penglihatannya di Pulau Patmos. Ketika dia mendengar dan melihat, ketika malaikat Tuhan yang diutus itu menunjukkan segala sesuatu yang akan terjadi, sesudah dia mendengar dan melihatnya, Rasul Yohanes tersungkur. Dia tidak bisa tersungkur di depan kaki malaikat Tuhan itu. Rasul Yohanes tidak bisa membatasi luapan hatinya, tidak bisa membatasi keharuan sampai akhirnya menyembah malaikat Tuhan. Itu kekeliruan yang salah. Dapat dipahami, dapat dipahami. Itu kesalahan. Kalau hormat 2 kali lipat kepada hamba Tuhan, tidak salah. Alkitab berapa banyak mencatatkannya. Tetapi bukan untuk beribadah kepada malaikat. Kita datang bukan beribadah kepada malaikat. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun malaikat Tuhan itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Keharuan ini, keharuan dalam hati harus dibatasi supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita datang hanya beribadah kepada Tuhan saja. Saya tidak merasa rugi untuk menyampaikan apa yang benar, apa yang jujur dan murni. Karena saya melayani bukan untuk disembah. Sebab itu saya tidak merasa rugi kalau menyampaikan apa yang benar, apa yang jujur, apa yang murni. Karena saya adalah manusia biasa, bukan untuk disembah. Kecuali kalau saya pencuri kehormatan, pencuri miliknya Tuhan, maka saya merasa tidak perlu untuk menyampaikan apa yang benar. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu jangan sampai kemenangan itu digagalkan oleh kepalsuan semacam ini. Puji Tuhan. Batasi keharuan. Kalaupun ada keharuan, biar itu tertuju kepada Tuhan saja. Hormat kepada hamba Tuhan 2 kali lipat, boleh saja, tidak salah. Tapi kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Ayat 9, Wahyu 22 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah, sembahlah Allah. Malaikat Tuhan berkata kepada Yohanes, jangan berbuat demikian. Diakhiri dengan tanda seru. Jangan berbuat demikian. Ini adalah sebuah ketegasan. Karena memang yang harus kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan kepada malaikat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan itu berkata, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi. Malaikat Tuhan adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan Allah yang harus disembah. Amin saudaraku. Oleh sebab dengan pengertian semacam ini, saudaraku, setelah malaikat Tuhan itu memberi pengertian kepada Rasul Yohanes,
Selanjutnya malaikat itu berkata, sembahlah Allah. Kalau kita sudah memperoleh pengertian yang benar, mari kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak untuk mencari hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sembahlah Allah. Puji Tuhan. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, berarti terbebas dari berhala. Ada dua jenis berhala. Satu, terikat dengan perkara lahiriah. Dua, kekerasan hati. Kalau dua perkara ini yang menjadi prioritas utama, lebih mengutamakan dua perkara ini dari Tuhan dan ibadah, itu disebut berhala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ke-10, Wahyu 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku, malaikat Tuhan berkata kepada Rasul Yohanes, jangan memeteraikan perkataan-perkataan dari nubuat. Perkataan nubuat dari kitab ini. Artinya, seorang hamba Tuhan yang benar dan jujur akan menyampaikan firman Allah dengan benar dan jujur, disertai dengan tulus ikhlas. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kita bersyukur kalau sampai pada hari ini Tuhan menyatakan kemurahannya kepada kita lewat pembukaan rahasia firman, supaya kita datang beribadah hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sekarang tentang berpegang kepada berkanjang, tentang berkanjang kepada penglihatan. Berkanjang kepada penglihatan. Sama artinya berkeras hati kepada penglihatan. Sama artinya berkeras hati kepada penglihatan. Sakaria pasal 13. Sakaria pasal 13. Sakaria pasal 13 ayat yang keempat saja. Demikian firman Tuhan. Sakaria 13 ayat 4. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Ya. Seorang nabi yang selalu berkeras hati kepada penglihatan, maka ia harus melakukan itu disertai dengan jubah berbulu. Seorang nabi yang selalu berkeras hati atau yang berkanjang kepada penglihatan, maka ia harus melakukan itu disertai dengan jubah berbulu. Berarti, saudaraku, berarti memegahkan diri dan memakai jubah nabi untuk menipu. Artinya, saudaraku, memegahkan diri dengan cara memakai jubah nabi untuk menipu umat Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang kelima. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, seorang petani saja, pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Berkanjang kepada penglihatan sama dengan pengusaha tanah. Ia sama dengan seorang petani saja. Haleluya. Ia sama dengan seorang petani saja. Sebab tanahlah yang menjadi harta kepunyaannya dari sejak kecil. Tanahlah yang menjadi harta
tanahlah yang menjadi harta kepunyaannya dari sejak kecil, atau hidup dari tanah saja. Kalau Tuhan yang menjadi milik pusaka kita, kalau Tuhan yang menjadi kekayaan kita, maka kita hidup dari Tuhan. Hidup oleh kekayaan dan kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Ini kalau hanya berkeranjang atau berkeras hati hanya kepada penglihatan-penglihatan. Kekayaannya hanya dari tanah saja. Tapi kalau yang menjadi milik pusaka kita adalah Tuhan, kalau yang menjadi kekayaan kita adalah Tuhan, kita hidup oleh kemurahan hati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dulu saya lupa tepatnya tahun berapa, waktu pemilu terjadi. Kalau ya, saya lupa kurang lebih tahun berapa. Waktu itu ada salah satu partai Kristen ikut serta di situ. Lalu dengan tidak merasa bersalah, dengan tidak merasa berdosa, ada seorang hamba Tuhan yang kebiasaan berkanjang atau berkeras hati kepada penglihatan-penglihatan sampai hari ini. Dia berkata, saya melihat di langit 10% malaikat di surga bersorak-sorai. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena kalau partai Kristen ini mendapatkan suara 10%, maka partai ini akan diuntungkan, bahkan berhak menjadi presiden, pemimpin negara ini. Tapi kenyataannya, apa yang diucapkannya itu dusta. Sampai hari ini dia masih melakukan itu. Sangat mengerikan. Kekayaannya tidak lebih tidak kurang, hanya tanah saja. Hidup dari hasil pertanian. Kalau kekayaan kita adalah Tuhan, maka kita hidup oleh karena kekayaan dan kemurahan hati Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan ibadah dan pelayanan ini sebagai milik pusaka kita, karena Tuhanlah yang menjadi kekayaan kita. Amin. Puji Tuhan. Kemudian lihat ayat 6, Zakaria pasal 13 ayat 6. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Hamba-hamba Tuhan yang berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, yang berkeras hati hanya kepada penglihatan-penglihatan, tidak kuat, bahkan tidak sanggup memikul salib, tidak sanggup menanggung kesusahan, kelemahan orang lain, sehingga ia terluka, pendeknya hatinya terluka. Amin, saudaraku. Dapat dipahami. Saya baca kembali ya. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Puji Tuhan. Kalau hanya berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, ibadah ini tidak ditopang oleh pengajaran salib, beribadah tidak berdiri di atas korban Kristus, maka ia tidak sanggup menerima kekurangan, menerima kelemahan dari sahabat atau sesamanya, sehingga ia terus merasa terlukai atau luka di batin.
Kalau seseorang sanggup menanggung penderitaan, memikul salibnya, menyangkal diri memikul salibnya, tidak akan merasa terlukai oleh saudara-saudaranya. Dia tidak akan mengalami sakit hati. Amin, saudaraku. Itu kerugiannya kalau hanya berkaca kepada penglihatan. Itu kerugian besar. Maka kalau gereja ini didirikan di atas korban Kristus, itu kemurahan. Sanggup menerima kelemahan orang lain, tidak merasa terlukai, tidak merasa tersakiti, walaupun sakit, walaupun menderita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi di hari-hari ini setan berusaha untuk mengacau perhatian daripada sidang Tuhan dengan memakai alatnya, kaki tangannya, seorang hamba Tuhan yang hanya berkaca kepada penglihatan. Itu kerugian besar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat tentang tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Tentang tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Kita bandingkan segera dengan 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saudaraku, manusia duniawi berarti tidak rohani. Manusia duniawi itu tidak rohani. Tandanya ada iri hati dan perselisihan. Amin, saudaraku. Prakteknya membesar-besarkan golongan, satu golongan. Membesar-besarkan satu golongan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Manusia duniawi adalah manusia duniawi tidak rohani. Tandanya ada iri hati, ada perselisihan. Prakteknya membesar-besarkan satu golongan. Membesar-besarkan satu golongan. Ada blok-blokan. Blok A, blok B, blok C. Kenapa ada blok-blokan? Blok ini, blok itu. Karena membesar-besarkan satu golongan. Kalau yang kita tinggikan korban Kristus, maka kita tentu akan menjadi satu. Tidak ada tidak ada blok-blokan. Tidak ada golongan sana dan golongan sini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ayat yang keempat sampai 5. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Haleluya. Ayat yang ke-6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Perhatikan ayat 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Haleluya. Saudaraku, kita tidak perlu membesar-besarkan satu golongan. Seperti di sini dikatakan, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos. Semua hamba Tuhan sama di hadapan Tuhan, dan setiap hamba Tuhan melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan. Tidak sama.
Apolos menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram. Yang terpenting adalah Tuhanlah yang memberi pertumbuhan itu. Tapi kalau hanya membesar-besarkan satu golongan, menunjukkan bahwa dia adalah manusia duniawi. Apa arti manusia duniawi? Tidak rohani. Apa tanda tidak rohani? Ada iri hati, ada perselisihan karena membesar-besarkan golongan. Satu golongan atau golongannya sendiri. Sehingga terjadilah blok A, blok B, blok C, blok ini, blok itu. Terjadi perpecahan. Tidak terlalu penting siapa yang menanam, siapa yang menyiram. Yang terpenting Tuhan memberi pertumbuhan rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan tidak boleh membesar-besarkan dirinya. Di sini tadi kita melihat dia membesar-besarkan dirinya, membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Kalau membesarkan diri berarti dia masih manusia duniawi. Apa arti manusia duniawi sana? Manusia duniawi atau hidup di luar sana tidak rohani. Apa tandanya? Ada iri hati, ada perselisihan. Karena membesar-besarkan golongan A, golongan ini dan golongan itu. Terjadi perpecahan. Tidak terlalu penting siapa yang menanam, siapa yang menyiram. Karena hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan sesuai karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang dipercayakan. Yang terpenting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita membutuhkan Tuhan, Dia yang memberi pertumbuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, nah, inilah 4 perkara yang menggagalkan kemenangan yang sudah ada dalam genggaman 2 tangan. Bukankah tadi diawali dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 18-19, Tuhan telah memberi kemenangan. Tetapi yang menjadi persoalan pokok di sini adalah bagaimana caranya supaya kita mempertahankan kemenangan yang sudah ada dalam genggaman 2 tangan ini. Tuhan Yesus telah melucuti penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Otomatis mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus otomatis berkemenangan juga. Nah, kemenangan ini yang menjadi pokok permasalahannya sekarang adalah bagaimana kemenangan ini bisa kita pertahankan. Jangan sampai kemenangan yang sudah ada di dalam genggaman 2 tangan ini digagalkan oleh 4 perkara ini. Tetapi malam ini 4 perkara ini telah dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan nyatakan kepada kita, kepada saya dan kita semua, supaya kita tetap bisa mempertahankan kemenangan yang sudah kita peroleh oleh karena kemenangan yang diberikan Allah melalui anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Mari perhatikan 4 perkara ini. Ya, amin, saudaraku. Perhatikan 4 perkara ini. Puji Tuhan. Jangan sampai 4 perkara ini menggagalkan kemenangan kita. Tadi pura-pura merendahkan hamba Tuhan yang pura-pura merendahkan diri. 2 beribadah kepada malaikat, 3 berkanjang kepada penglihatan, 4 tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.